yang sederhana. Jika dihadapkan pada masalah, mereka biasanya akan menghadapinya dengan berpikir positif atau melihat sebuah masalah sebagai sebuah kesempatan ya. Kemudian di sini juga eh, individu dengan arketyp inosen ini cenderung memperhatikan kebaikan, apa yang dapat dipercaya dan bermanfaat dalam hidup dan dalam diri orang lain, dan mereka melupakan adanya sisi bahaya, ancaman dari orang lain, dan bagaimana sulit dan kerasnya hidup untuk orang lain. Nah, itu teori arketyp yang tipe inosen ya. Jadi inosen ini mempunyai kecenderungan menyepelekan dan menyederhanakan masalah, jadi tidak memperbesar masalah justru ya, dan kesulitan sehingga kadang melewatkan banyak masalah. Jadi masalah dan kesulitan yang dihadapinya itu di apa ya, dihadapi dengan dinikmati lah ya kata bahasa ininya mah. Jadi akhirnya bisa terlewatkan masalah-masalah dan hal-hal kecil yang sebenarnya penting untuk diselesaikan dan ditangani. Di sini tipe ini optimis berlebih dan sangat percaya diri bahwa sebuah masalah pasti dapat diselesaikan dengan baik, terlalu percaya dan bersandar pada orang lain, sehingga kadang membuat orang lain merasa terbebani atau bahkan mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dari inosen. Nanti juga ada video setelah ini, mungkin nanti teman-teman kita lihat ya tipenya ya. Di sini, tipe kepemimpinan inosen ini adalah mereka sangat baik dalam memberikan inspirasi pada orang lain, dapat mengidentifikasi kesempatan dengan baik, pertahankan keriangan, dan semangat dalam memimpin. Untuk di sini kebutuhan dasar dari tipe ini adalah tetap mempertahankan harapan walaupun dalam keadaan sesulit apapun ya. Jadi eh, Inosen juga mempunyai kebutuhan selalu dilihat baik, positif oleh sekitar, sehingga mereka biasanya menghindari hal yang dapat membuat mereka terlihat buruk atau merugikan orang lain. Ada yang berikutnya, tipe kepemimpinan The Orphan. Individu dengan arketip orphan ini adalah individu yang akrab dengan masalah dan tragedi. Nah, kira-kira siapa nih yang apa tipenya memang kepemimpinannya berada di dalam tadi akrab dengan masalah dan tragedi. Mungkin ini pemimpin yang terbiasa dan mengetahui dengan pasti bagaimana bertahan dari masalah dan juga kekecewaan dalam hidupnya. Oleh karena itu, mereka biasanya merasa hidup adalah tidak mudah. Demikian pula hidup orang lain, sehingga mereka biasanya mempunyai empati yang tinggi akan orang yang membutuhkan bantuan yang sama keadaannya dengan mereka. Mungkin ini di situasi-situasi perang kayak gitu-gitu ya mungkin ya di pemimpin di apa ketika bencana atau apa mungkin ya perlu tadi menghadapi berbagai situasi-situasi buruk. Jadi sudah apa sudah biasa menghadapi hal-hal seperti itu ya. Tanggap terhadap hal-hal yang menghadapi situasi buruk dan kalau misalkan mungkin di daerah-daerah yang rawan bencana ataupun tadi ya ada sesuatu hal yang kredit ataupun mungkin di negara perang atau apa ini perlu pemimpin yang ini. Individu dengan arketip orphan ini cenderung berhati-hati dalam memperhatikan dan menyimpulkan karakter seseorang sebelum individu orphan tersebut meletakkan kepercayaan pada seorang. Nah, itu ya. Kita lihat secara ininya biasanya menyukai dan menikmati cerita di mana di dalamnya terdapat trauma, pengkhianatan, korban, sehingga dari situ akan ada seseorang belajar untuk terbiasa menghadapi masalah dan bertahan dan dari kesulitan. Jadi di sini kebutuhan dasarnya dari tipe ini adalah mengantisipasi kesulitan sehingga dapat membuat masalah atau kesulitan itu berlalu dalam hidup dan juga kebutuhan dilihat sebagai individu yang realistis, kuat dalam bertahan menghadapi masalah. Sehingga biasanya orphan sangat menghindari kesan naif dalam diri dan kesan rentan akan dimanfaatkan dan ditipu. Jadi teman-teman silakan apa
Kira-kira di tipe apa nih, teman-teman? Ada the warrior. Individu dengan arketip the warrior adalah individu yang berusaha menunjukkan apa artinya dan bagaimana jika seorang punya keberanian, sejati, dan kemauan. Biasanya orang-orang ini mempunyai atau berkeinginan untuk mempunyai kemampuan untuk membela idealisme yang dianut, untuk membela diri sendiri, sesama, dan melakukan apapun untuk sukses, terlebih dari perasaan takut atau lelah yang harus dihadapi, sehingga warrior akan berusaha mencapai tujuan. Warrior sangat menikmati kompetisi. Jika dihadapkan pada masalah, warrior akan langsung menghadapinya dan melakukan pembelaan dan melihat sebuah masalah. Kebutuhan dari warrior ini, tipe ini selalu memastikan adanya tujuan akhir dan goal, bagaimana mengimplementasikan dan pencapaian goalnya. Kemudian juga kebutuhannya adalah kompetensi ya dari pemimpin ini, lebih ke berkompetisi, orientasi tujuan atau berjuang, dan kemauan mencapai tujuan, mengembangkan strategi, menghindari kekalahan dan pengecut atau menjadi pengecut ya. Jadi warrior ini selalu ingin dilihat seorang yang kuat, kompeten, berkemauan, dan terkontrol, serta mereka menghindari untuk terlihat lemah dan rapuh. Berikutnya, the caregiver. Di sini individu penuh dengan cinta dan kepedulian dalam membantu sesama. Nanti kita lihat pemimpin kita seperti apa. Individu dalam arti arketip ini melihat sesamanya dan sisi kebaikan, menyayangi, memaafkan. Jadi kita lihat untuk caregiver ini jadi lebih ke punya kekuatan yang luar biasa dalam menjaga siapapun yang mereka pimpin. Mereka mempunyai kemampuan natural untuk memberikan servis terbaik karena rasa menyayangi dan peduli akan orang lain. Jadi di sini kebutuhan dasar dari caregiver ini adalah sebagai seorang yang royal, peduli, baik, menghindari untuk terlihat egois, mementingkan diri sendiri, mengekspresikan rasa sayang, peduli, menolong, memelihara, dan membuat perubahan yang baik bagi sesamanya. Ada yang the seeker di sini adalah arketip seeker ya. Di sini individu yang mandiri, berjiwa petualang, dan senantiasa mengetahui bagaimana memenuhi keinginan diri sendiri, selalu mencari pengalaman baru, menguji batas diri atau apa yang mungkin ditemukan dan dilakukan. The seeker ini individu yang sangat mandiri, individualis, berjiwa petualang ya. Kebutuhan dasarnya mencari sesuatu yang baru, unik, eksotis, terus melihat jauh ke depan, menemukan apa yang belum terpuaskan dalam diri, menjadikan ketidakpuasan sebagai motivasi, dan juga bakal untuk melanjutkan petualangan mencari hal baru. Kemudian ada tipe the lover. Ada pemimpin kita yang the lover ya, pemimpin Indonesia suka menulis puitis, romantis gitu. Ada, kita lihat ya. Kita diskusi setelah ini. Individu yang penuh dengan cinta untuk orang lain dalam hidupnya. Wah, wah, bisa menebak nih. Siapa, Pak? Pak Sutrisno? B.J. Habibie ya? Menulis, jadi puitis-puitis gitu ya. The Lover berarti ya, itu tipenya ya. Pak Habibie ya. Jadi di sini penuh dengan cinta ya. Menikmati kegiatan menyayangi, berbagi cinta terutama dengan istrinya ya. Baik terhadap anak-anak, hewan, keindahan maupun benda. Lover juga sangat pandai dalam menciptakan suasana romantis, indah, di mana situasi dan suasana menjadi terasa spesial ya. Ya, Pak Habibie ya. Juga di sini individu ini cenderung memperhatikan orang ya. Pengalaman menimbulkan cinta. Jadi punya pengalaman yang romantis gitu ya. Biasanya senang dengan sesuatu yang indah, romantis, artistik. Dan juga tipe ini adalah karismatik, penuh gairah atas apa yang dipimpinnya. Jika loper mencintai pekerjaannya, maka akan timbul antusiasme yang besar, sehingga orang yang dipimpinnya akan terpicu untuk bekerja lebih keras dan mendapatkan kepuasan atas pekerjaan itu. Jadi pemimpin yang arketip loper ini, kata teori di sini, yaitu pandai membuat tim menjadi solid dan berteman.
Di sini kebutuhan dasarnya adalah mengekspresikan cinta. Jadi suka misalkan tadi ya, buat puisi, melihat semua hal dengan kacamata cinta. Dilihat sebagai individu yang menarik secara fisik dan segala aspek sehingga dicintai banyak orang. Ada juga individu dengan, kalau ini arketip destroyer. Individu mengerti bagaimana mengatasi sebuah kehilangan dengan kerelaan, kembali maju melanjutkan hidup. Kalau ini eh, apa mm, individu ini tanpa kesulitan yang teramat dapat menyingkirkan kebiasaan lama, aktivitas lama yang dianggap sudah tidak produktif atau tidak memenuhi. Ini destroy ini cenderung perhatikan sesuatu yang berkenaan dengan krisis dan masalah yang ditunda, bagaimana mereka biasanya akan membuat strategi untuk mencapai keseimbangan. Di sini individu ini biasanya ingin dilihat sebagai seorang yang kuat, sehingga biarpun sedang mengalami masa sulit, biasanya destroyer tidak akan berbagi dengan orang lain dan akan menyimpannya sendiri. Ini berikutnya arketip kreator. Di sini individu penuh dengan imajinasi, aspirasi, dan kemampuan diri kreator biasanya mendukung individu dengan arketip kreator untuk merealisasikan imajinasi, kreativitas, aspirasinya dengan kemudahan. Ini kreator berarti lebih inovatif mungkin ya. Di sini individu yang berjiwa pengusaha, inovatif. Kemudian juga di sini merealisasikan sesuatu yang inovatif, kreativitas, inspirasi diri, menciptakan sesuatu untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi di sini terlihat sebagai seorang yang praktikal, dipercaya mempunyai kemampuan membuat sesuatu yang dibutuhkan dunia. Berikutnya adalah the archetype rules, individu yang akan mengambil alih sesuatu jika dilihat sesuatu telah berantakan atau tidak terkontrol. Sehingga individu mengambil kontrol atas situasi tersebut. Di sini rules ini bagaimana menggunakan status tampilan prestise untuk mengintensifkan kekuatannya sebagaimana hasilnya. Oke, ada lagi the magician. Individu dengan archetype magician di sini adalah individu yang karismatik dan mempunyai kemampuan natural. Seakan dapat menyembuhkan, menenangkan sesuatu yang terpecah belah. Di sini tipe ini adalah kecenderungan percaya terlalu berlebihan pada hal-hal spiritual. Kemudian mempunyai kemampuan memberikan energi pada orang lain dengan cara menginspirasi dan sadaritas. Dan juga individu magician ini selalu ingin dilihat sebagai individu yang karisma, mempunyai visi namun juga sedikit misterius dan tidak tertebak. Nah, teman-teman, tipe apa nih? Kemudian the sage. Arketip seks ini adalah individu tidak hanya mempunyai banyak pengetahuan, namun juga bijaksana. Individu ini punya rasa ingin tahuan dan senang sekali memikirkan sesuatu, berjuang untuk memberikan opini. Di sini eh, tertarik dan cerita di mana tokoh utama adalah seorang pengajar memberi pengaruh melalui pengajaran, bimbingan, pemberitahuan kepada generasi selanjutnya. Tipe kepemimpinan Sage ini adalah tipe analisa, perencana, evaluasi, dan membuat keputusan terencana yang baik. Dan juga ini ingin dilihat sebagai individu yang pintar dan tanggap dalam mempersepsikan sesuatu, sehingga Sage menghindari untuk terlihat tidak peduli terhadap sesuatu. Kemudian ada yang terakhir, arketip jester, yang selalu terlihat senang, lucu, dan menyenangkan jika jester ada di sekitar. Jester biasanya memicu suasana senang terjadi dalam hidup untuk orang-orang sekitar. Di sini ini cenderung perhatikan bagaimana tetap bersenang-senang di situasi yang berbeda-beda. Tipe ini menyelesaikan kontradiktif masalah dalam sebuah sistem. Kemudian di sini juga bagaimana menyenangkan hidup dan orang lain, membuat Sunan lebih hidup dan penuh dengan humor. Ada humornya gitu ya, Jester ini. Menjadi menyenangkan, lucu, sehingga individu Jester menghindari untuk terlihat membosankan. Oke, jangan lihat contoh yang ini ya. Kita lihat dari ini aja, dari pemimpin kita. Sebentar ya, saya share dulu. Mohon izin sebentar, saya izin sebentar aja 5 menit ya. Nanti kita apa tonton videonya ya.
Bapak Ibu, saya kembali. Sebentar, saya share ya. Eh, masih menyimak teman-teman? Mohon maaf, menghilang. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, kita tonton ya seperti apa tipe-tipe di mana arketip para presiden Indonesia. Sebentar, kita Bergantung dengan empat apa istilah. bentar ya. Itu salah satunya itu adalah Carl Gustav Jung yang mengatakan banyak ya Sudah terdengar teori yang belum suaranya? beliau juga sedikit membahas Ya, tentang Bu. Dengar, Bu. Terdengar nggak suaranya? juga Dah. bahas tentang banyak hal-hal lain. Dan Terdengar, Bu? caranya Jung Sudah, Bu. Sudah, Bu, terdengar. Terdengar, Bu. Terdengar dari YouTube-nya ya, sebentar. tidak terluka itu. Ya. Nah, ada nggak sih bad boy di luar sana? Ada. Bentar ya. Bisa nggak digunakan archetype gitu. Dan ini sangat berhubungan erat dengan archetype-nya Bu. Sebentar, arketip Soekarno ya. Tapi memang ini kemudian dan archetype lain yang juga secara tidak sengaja bisa jadi melekat di dalam Bung Karno. Ya. Oke, dari Bung Kenapa? Karno dulu ya di sini ya. Lima tertinggi militer di Indonesia kan sengaja juga di dalam individu. Presiden Indonesia yang pertama itu punya archetype hero juga ya, Bung Karno. Bung Karno itu kemarin bahkan sampai sempat dikomplain ya sama salah seorang perwiranya pada saat itu. Bung kan sipil, kenapa seneng banget pakai baju militer? Nah, Terdengar? dan Bung Karno pada saat itu katanya sih konon singgung. Terdengar, Ibu. Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Tertinggi militer di Indonesia, Pak, sengaja kalau saya pakai baju militer dan Apa ini bisa juga dibesarin? bisa meningkatkan respect ya dari masyarakat gitu kan, membuat mereka merasa dilindungi dan lain sebagainya. Itu argumentasinya Bung Karno. Tapi kalau pas dari kejadian tersebut, yang ingin saya ceritakan adalah bahwa Bung Karno itu jago banget branding. Beliau itu jarang sekali tertangkap kamera lagi nggak ready. Nah, Selalu dengan pakaian yang gagah, terangkat, dan apa istilahnya tanda kecakapan yang banyak gitu ya, bintang, medali dan lain sebagainya. Dan selalu terlihat pakai kacamata hitam, bawa tongkat komando, pokoknya kelihatan keren. Kenapa? Karena branding yang ingin ditampilkan oleh Soekarno adalah seorang hero, seorang yang keren, gagah dan lain sebagainya. Sedikit sekali foto beliau pakai celana kolor dan kaos oblong beredar, itu pun setelah kejatuhan beliau. Dan ketika beliau diasingkan di salah satu rumah di Jakarta hingga beliau wafat. Ya, tetapi sepanjang masa kejayaan beliau, Bung Karno itu selalu konsisten memperlihatkan brand archetype-nya beliau yang dipakai di personalnya, yaitu adalah sebagai seorang hero. Nah, walaupun begitu, ada brand archetype lain yang juga secara tidak sengaja bisa jadi melekat di dalam Bung Karno, yaitu apa yang disebut sebagai lover archetype ya, atau ya seorang lover, seorang pecinta. Lover juga ya. Bahkan Bung Karno sendiri mengakui di dalam salah satu biografinya beliau gitu, bahwa salah satu apa kecintaan beliau itu adalah terhadap istri-istrinya. Beliau istrinya banyak. Bahkan beberapa media di luar negeri sana menyebut beliau sebagai womanizer gitu ya, orang yang senang banget main cewek dan seterusnya. Terlepas dari benar atau tidaknya itu semua, tapi memang ini kemudian menjadi brand yang melekat pada diri beliau, salah satunya adalah lover archetype. Kalau di dalam perusahaan, lover ini adalah archetype yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang mengincar segmen laki-laki dewasa. Contohnya, kalau di Indonesia misalkan, ya sorry ya, ini kita bicara belak-belakan, misalkan, nah ya dia pakai brandnya pasti lover karena memang produknya mengarahnya ke sana. Atau walaupun misalkan tidak berhubungan, tapi orang yang lagi terkenal akhir-akhir ini, Richard Branson, beliau juga menggunakan brand archetype itu lover sebenarnya. Makanya perusahaan-perusahaan beliau semuanya namanya Virgin gitu ya. Kan nggak ada hubungannya Virgin sama perjalanan ke luar angkasa gitu kan. Tapi ya itu adalah archetype yang digunakan, sehingga apapun iklan, apapun statement yang dikeluarkan, bahkan sampai ke tampilan foto-foto yang diambil dan lain sebagainya, itu menampilkan sisi lover dari seseorang. Itu archetype
archetype yang digunakan oleh Richard Branson. Kemudian ada archetype lain juga yang dimiliki oleh Bung Karno, walaupun ini minor sih, nggak keluar banget ya. Tapi waktu saya kuliah di Prancis, Bung Karno itu terkenal banget ya di kelas-kelas kami, terutama di dalam ilmu hubungan internasional. Kenapa? Karena Indonesia adalah satu-satunya negara yang pernah keluar dari PBB dan kemudian masuk lagi gitu ya waktu itu. Dan ini sangat berhubungan erat dengan archetype yang Bung Karno walaupun Rainer, yang mana beliau adalah seorang bad boy, beliau adalah seorang rebel, beliau adalah seorang apa istilahnya kalau di dalam 12 band archetype itu disebutnya sebagai krik 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 krik, saya lupa nanti adalah gambarnya di sini pokoknya. Nah, uh, ini bisa nggak dipergunakan archetype ini dipergunakan oleh sebuah bisnis? Bisa, bahkan dengan secara sangat konsisten menciptakan suatu bisnis yang sangat berhasil. Archetype ini dipergunakan oleh Harley Davidson, ya. Jadi bad boy ini archetype yang dipergunakan oleh Harley Davidson. Kalau teman-teman baca atau nonton iklannya Harley, teman-teman tidak akan menemukan iklannya Harley Davidson yang bodoh, yang lucu gitu kan. Pasti iklannya garang, gagah, yang nakal gitu kan, bad boy banget pokoknya. Maverick, nah itu namanya archetype-nya, The Maverick ya. Archetype ini juga digunakan oleh misalkan Tom Cruise di film apa istilahnya Top Gun, makanya kan dia juga namanya Maverick di Top Gun itu, dan temennya namanya Bruce Wingfield, dan sudah lah ya. Nah, ada nggak sih bad boy di luar sana? Ada gitu kan, pasti teman-teman punya di waktu sekolah temennya yang kerjanya tiap hari dipanggil guru BK, misalkan bajunya dikeluarin, bolos, merokok, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah archetype bad boy yang kalau digunakan archetype ini dengan benar, ya sebetulnya bisa membawa orang ini jadi berhasil juga. Buktinya Harley Davidson juga berhasil menggunakan archetype ini, walaupun kesannya pemotor di Amerika itu wah karena ya gagah, tapi ya kayak mahal tetap gitu kan Harley Davidson. Nah, itu baru dari presiden pertama kita, dan kita udah belajar 3 archetype nih. Kemudian ada presiden kedua kita, Pak Soeharto misalkan, walaupun ada. Oke, teman-teman terdengar tadi? Gimana menurut pendapat teman-teman? Apakah betul nih yang tadi ya, tipe pertama, presiden pertama dulu? Disilakan, siapa yang mau menanggapi dari eh, barusan ya, pendapat dari YouTube tadi? Gimana, Bung Karno dulu? Apakah seperti apa menurut teman-teman? Baik, izin Bu. Siapa, Ilman? Ya, kalau menurut saya sih betul Bu ya, karena Pak Soekarno itu memang terlihat tadi berwibawa ya Bu ya, menjaga wibawanya dari mulai tadi cara berpakaian ya, betul. Jadi eh, seperti Pak Prabowo ya, bajunya militer padahal sebetulnya bukan militer ya. Artinya sangat menjaga wibawa, ingin melihat apa seorang pemimpin gagah gitu Bu ya. Itu sih untuk Pak Soekarno itu mungkin jiwa pejuangnya juga ya. Dan kemudian tadi eh, apa archetype lover juga ya bisa jadi karena Ada ya. mohon maaf tadi istrinya juga ada berapa banyak. Jadi dia sering menyayangi kaum perempuan lah gitu. Mengayomi, menyayangi itu keluarganya gitu Bu ya dalam terlepas dari pandangan orang di luar sana ya. Artinya beliau mungkin kalau dilihat dari itu sih mengayomi gitu ya, mengayomi juga selain dari dia tegas gitu, apa gagah ya juga sisi lainnya mengayomi gitu ya di keluarganya gitu Bu. Mungkin itu sih Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Ilman. Mungkin teman-teman, pendapat teman-teman silakan. Tadi ya, jadi memang tadi ya dijelaskan juga beliau tuh di setiap foto pasti ini ya, brand dari bajunya aja udah apa ya, menjaga banget ya. Terlihat dari menjaga wibawanya ya. Oke, teman-teman yang lainnya pendapat yang presiden pertama dulu, Boleh Bu. silakan Pak Yudi. Jadi untuk archetype tadi itu ternyata untuk membentuk suatu archetype kepemimpinan terkadang tidak memandang latar belakang seperti tadi Bung Karno, walaupun latar belakangnya bukan militer, tapi karena pesan yang ingin dia sampaikan
tentang wibawa, tentang kepahlawanan, akhirnya dia tetap bisa menerapkan tipe archetype hero gitu. Dan ternyata dalam satu orang pun tidak hanya bisa mengadopsi satu archetype, tapi bisa lebih dari satu gitu. Walaupun padanya ada yang dominan, ada yang tidak dominan gitu. Tapi satu orang bisa menyesuaikan tergantung kondisi untuk memilih archetype mana yang akan dia digunakan dalam foto tersebut. Seperti itu. Ya, oke. Makasih Pak Ilman, Pak Yudi. Ya, menarik ya. Jadi apa terkadang kita tuh apa ya, dan gaya kepemimpinan misalkan teman-teman juga mungkin mau kita mengadop yang mana nih sesuai dengan tadi ya situasi juga ya. Pada dengan apa gayanya superhero gitu ya, sehingga terkenal juga tadi di luar negeri ya. Tadi di luar negeri. Baik, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke Soeharto ya, kedua ya, presiden kedua. Presiden-presiden transisi yang nggak kita sebutkan di dalam sejarah, tapi anggaplah presiden kedua kita Pak Harto. Pak Harto ini punya personal yang sangat kuat sekali, yaitu ular personal namanya. Dan archetype yang dipakai itu adalah ular. Kalau di perusahaan, Ular ya ular tadi ya. itu kayak Microsoft. Ya. Seperti Dia yang beruang. menguasai semuanya. Dia yang maksa kita buat ngupdate. Ya. Kita nggak mau update padahal, tapi kata Microsoft update gitu. Karena kita nggak punya pilihan. Kita kalau nggak pakai Microsoft ya pasti pakai Apple misalkan yang agak lebih mahal, atau pakai Android yang dulu kesannya katanya murah dan lain sebagainya. Walaupun zaman sekarang Anda sudah kenal dengan iOS misalkan atau dengan Android yang juga mulai merajai. Tapi Microsoft di era keemasannya itu pernah menggunakan archetype ruler yang pokoknya dia memblokir semua peraturan, dia yang memonopoli permainan, nggak ada yang bisa ngatur permainannya kecuali dia. Dan begitu pun pula dengan presiden kedua kita, Pak Harto, dia memiliki archetype ruler sehingga beliau bahkan dikenal atau disebut sebagai diktator dari Asia dan lain sebagainya. Sekali lagi terlepas dari benar atau tidaknya ini semua ya, saya sedang tidak membahas itu, tapi ini mau tidak mau brand yang melekat di beliau gitu kan, sehingga beliau dikenal juga sebagai the smiling general, ya artinya murah hati senyum tapi pokoknya apapun yang dibilangnya pasti kejadian dan lain sebagainya. Nah kemudian presiden kita yang ketiga Pak Habibie, beliau punya archetype yang sangat menarik dan lain sebagainya. Oke, Pak Soeharto gimana tadi? Mana presiden kedua? Tipenya. Baik, The ruler. dolar eksekutif ya. Dolar maksudnya gimana Bu Dewi tadi? Kalau diartikan secara, kalau tidak salah secara teks the ruler itu kan berarti sang penguasa. Mungkin dilihat dari beliau itu memimpin Indonesia selama hampir 32 tahun. Kemudian beliau itu sosoknya memegang kendali penuh di setiap segmen atau setiap lini pemerintahan. Jadi peran beliau itu sangat besar memimpin Indonesia. Apalagi beliau itu sehingga beliau itu diberi julukan Bapak Pembangunan karena beliau itu eh, Bapak Pembangunan karena membangun Indonesia yang fokus ke pembangunan ekonomi. Kemudian memusat pengelolaan negaranya dengan pendekatan agak sedikit otoriter Ya. karena beliau memang basicnya dari militer juga. Nah, itu mungkin yang eh, ada arketipnya yang melekat pada beliau adalah the ruler, jadi yang sang penguasa. Itu mungkin Bu. Terima Oke, kasih. makasih Dewi. Mantap. Berikutnya teman-teman disilakan mungkin terlepas dari YouTube itu mungkin teman-teman bisa menganalisa, silakan sesuai dengan Izin, teorinya. Baik, Bu izin Bu Nuki silakan. menambahkan Bu. Iya, saya setuju sih dengan yang tadi Bu Dewi sudah ungkapkan dan memang pada dasarnya memang kalau Pak Harto itu lebih dominannya memang the ruler ya Bu ya, karena dia memang sangat menguasai seluruhnya gitu kan. Tapi kalau yang saya lihat ada memang dia itu kalau untuk keluarga tuh sangat sangat sayang banget ya. Jadi mungkin ada arketip tambahan lainnya caregiver ya Bu ya. Jadi dia memang kalau untuk keluarganya itu walaupun dia tegas tapi dia sayang dan dia memperhatikan gitu walaupun memang mungkin kalau sekarang bahasanya sundere gitu ya jadi di luar nggak kelihatan tapi sebenarnya dia sangat hangat sekali untuk keluarganya kalau menurut saya sih seperti itu Bu.
Oke, makasih Bu Nuki. Jadi ada ininya juga ya, ada sisi caregivernya ya, lovernya. Oke, yang lain mungkin ada tambahan. Kita Boleh Bu, lanjut ke, oke, silakan. Siapa? Satiman Barusan? Bu, Satiman. Oke Pak, gimana Pak Santiman? Ya, kalau menilik dari The Ruler ini ya, karena Ya, kalau mungkin ada baiknya juga kalau eh, di selama ini di kehidupan mungkin yang dulu-dulu yang saya zamannya Soeharto juga ikut ya, ikut ya, apa menikmati ya. Jadi semua prosedural, semua peraturan itu ada baiknya. Karena ya, memang semua dibuat itu ternyata untuk apa, mengayomi, untuk membuat bahwa itu dilakukan dan itu memang peraturan-peraturan itu akan eh, memberikan pedoman yang lebih baik itu. Saya kira hmm. itu yang apa derulal itu maksudnya. Oke, makasih Pak Santiman. Ya, jadi memang hidup itu harus ada aturan ya. Kalau nggak ada aturan, ya tadi ya kita para netizen itu bisa para netizen bisa lebih maha benar ya. Kalau tidak ada aturan, ya itu seperti itu ya. Zaman dulu mau ngomong sembarangan takut ya, karena ada ruler sistem itu ya Pak Satiman ya. Iya betul Bu. Ya, demokrasi tapi memang memang harus tadi ya tetap apa ya? Ya, batas-batas lah. Nah, itu ya memang akhirnya ketika sudah lewat ya merindukan. Maksudnya dari segi aturannya ya memang harus tadi ya jangan sampai akhirnya bebas demokrasi yang bebas tidak terbatas ya dengan adanya perlu adanya the rulers juga. Nanti kita lihat mungkin Bapak Ibu bisa melihat ke depannya nih dari apa pemimpin yang berikutnya ya, pemimpin yang baru nih. Baik. Nah, itulah mungkin fungsi dari salah satu kelebihan dari ruler itu ya. Jadi eh, sebetulnya tujuannya tadi ya untuk tertib, aman tadi ya, mengayomi mungkin ya seperti itu. Baik, terima kasih tambahannya Pak Satiman. Kita lihat ke presiden ketiga ya. Walaupun zaman sekarang Anda sudah kenal dengan ayo diktator dari Asia dan lain sebagainya. Sekali lagi terlepas dari benar atau tidaknya ini semua ya, saya sedang tidak membahas itu, tapi ini mau tidak mau brand yang melekat di beliau gitu kan, sehingga beliau dikenal juga sebagai the smiling general. Ya artinya Oh, ya masih Pak murah hati Soeharto ya. tapi pokoknya apapun yang dibilangnya pasti kejadian dan lain sebagainya. Nah, kemudian presiden kita yang ketiga, Pak Habibie. Beliau punya archetype yang sangat menarik dan ada perubahan archetype di dalam kehidupan beliau. Jadi ketika pulang dari Jerman datang ke Indonesia, Pak Habibie ini archetype-nya itu mirip dengan Elon Musk hari ini ya, atau misalkan dengan Steve Jobs pada zamannya, yaitu archetype magician. Magician ini artinya orang yang bisa membawa hal-hal ajaib di dalam kehidupan Anda. Pesawat pada zamannya Pak Habibie di Indonesia itu ajaib, bisa menciptakan pabrik pesawat terbang itu adalah sesuatu yang ajaib gitu kan, sama seperti Steve Jobs yang menciptakan Apple iPhone ya atau iPhone gitu kan, hal-hal yang nyeleneh nggak masuk akal tapi akhirnya jadi tren ajaib gitu kan, atau Elon Musk sekarang dengan Tesla dengan apa istilahnya eh, perusahaan roketnya dia itu gitu kan, itu juga kan hal-hal yang ajaib. Nah, archetype magician ini juga ada di sekitar Anda. Kalau ketika Anda sekolah ada cowok pintar yang mencapai tahu gitu ya, dia bisa menceritakan hal-hal yang nggak pernah Anda baca sebelumnya. Gul-gul itu magician personanya yang dia bawa karena oh ada ya ternyata yang kayak gini gitu kan. Nah, ini ajaib. Tapi di dalam perjalanannya Pak Habibie itu bergeser dari seorang magician yang ketika beliau sudah sepuh sebelum beliau meninggal, beliau itu bergeser menjadi seorang apa istilahnya sage ya atau orang bijak. Jadi sudah bukan lagi membawa hal-hal yang ajaib, tetapi jadi rujukan ketika terjadi konflik, ketika terjadi permasalahan yang besar, beliau bisa mengeluarkan advices yang
baik yang bisa diikuti. Dan ini juga terjadi di sekitar Anda. Ada juga teman Anda yang punya archetype such itu sebenarnya saya yakin ya. Atau kalau nggak mungkin dulu apa kepala sekolah Anda. Nah, dan walaupun Pak Habibie memiliki kehidupan percintaan yang lumayan terekspos juga, ya, tapi beliau berbeda archetype percintaannya dengan Bung Karno yang punya archetype lover. Beliau memiliki archetype nurturer justru. Nurturer ini artinya orang yang sekali tanda kutip memelihara atau apa istilahnya menjaga atau merawat yang lebih tepatnya merawat mengurus orang-orang tertentu. Kalau di dunia archetype nurturer ini dimiliki sama Kuda Teresa yang beliau rela menanggalkan kehidupan duniawi hanya untuk memberikan makan orang-orang miskin di Kalkuta di India misalkan. Nah, tetapi Pak Habibie juga punya persona atau archetype nurturer ini ketika dihubungkan dengan kehidupan beliau dengan Ibu Ainun misalkan. Dan archetype nurturer ini juga bisa dipergunakan di dalam bisnis tentunya. Bisnis-bisnis yang kalau Anda punya daycare misalkan atau Anda punya perusahaan yang memang berhubungan dengan tanaman atau dengan hewan, Anda bisa pakai archetype nurturer ini untuk memperkuat karakter bisnis Anda. Kemudian ada karakter archetype berikutnya yang misalkan dimiliki oleh presiden berikutnya Pak Abdurrahman Wahid. Oke. Oke, presiden ketiga gimana nih? Silakan Bapak Ibu. Habibie. Oke, Bu Haji. Baiklah, enggak. Kalau saya dengar dari tadi tanggapan dari Mas itu Mas Yadi bahwa Pak Habibie itu magician, ya betul, memang beliau punya kemampuan yang sangat pintar ya Bu ya, pintar, kemudian karismatiknya tinggi gitu beliau itu ya, karismatik, kemudian juga tapi beliau juga itu bijaksana. Kalau bijaksana itu lebih ke desage ya Bu ya, bijaksana, kemudian sehingga itu jadi panutan gitu ya. Betul, memang kesininya beliau itu lebih terlihat seperti panutan. Jadi pengikutnya itu barangkali gitu ya sangat dengan beliau gitu, karena beliau lebih bijaksana dan layak dijadikan panutan yang sangat bagus. Mungkin begitu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Haji. Ya, Berikutnya teman-teman silakan. Ya. Izin Ibu, boleh. Oke, Bu Dewi, silakan. Kalau saya secara pribadi melihat Pak Habibie itu mungkin hal yang paling utama melekat dari beliau itu tentang bahwa beliau yang membuat pesawat terbang. Kalau itu yang saya ingat Ya, dari masa kecil. magician. Jadi ya yang membuat pesawat terbang. Jadi ketika saya belajar tentang arketip justru yang saya nilai itu sisi dia sebagai pembuat pesawat terbang, sang pencipta, jadi lebih ke the kreatornya dibanding the magician-nya gitu. Kalau itu menurut pandangan saya ya Bu, jadi beliau itu kan memang seorang bapak teknologi yang membuat pesawat. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. The Creator ya tadi walaupun sekarang nggak ada penerusnya ya untuk ini ya kayak IPTN ya. Baik, makasih Bu Dewi. Jadi melekat dulu ya waktu kecil kita pokoknya kayak B.J. Habibie menciptain pesawat gitu ya. Baik teman-teman yang lainnya, Pak Triadi gimana Pak Triadi? Pak Triadi mah kayaknya endingnya nih the lovers nih. Habibie Ya, Ainun. Bu. Siap, Bu. Ya, sebetulnya memang betul yang disampaikan tadi oleh ibu-ibu yang sebelumnya, memang dominannya tadi ada kreator juga, ada mungkin ya memang ada beberapa sifat yang ya the lovers juga Bu. Ya tahu mungkin kalau yang sudah nonton filmnya juga ya pasti tahu lah gitu. Itu sih Bu. Intinya ya memang saya setuju dengan Bu Dewi juga Bu, karena Pak beliau itu seorang kreator Bu, imajinasinya tinggi. Maka apa yang dia bayangkan, dia imajinasikan tertuang dalam satu bukti nyata itu Bu, sebuah mahakarya itu Bu.
Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Triadi. Masing-masing ada kelebihan ya, keunikannya ya tadi. Oke, mungkin ada yang mau nambahkan teman-teman? Hampir ini ya, sama ya di apa ya tadi magician ya, kemudian juga kreator juga, kemudian juga tadi the sage-nya ya, apa lebih bijak ya tambah ke sini, kemudian juga bagaimana ya tadi menghadapi permasalahan itu bisa bisa ini gitu, bisa menanggapi hal-hal bijaknya, kemudian juga tadi ada filmnya ya Pak. Udah nonton berarti Pak Triadima ya? Sudah, Bu. Oke. Kalau di Berikutnya kita ke depan ya. misal udah beresan magician di bidang spiritualitas, makanya Oh banyak ya, sekali orang yang presiden paham keempat ya. persona atau archetype untuk ini ketika dihubungkan dengan kuat karakter bisnis Anda. Kemudian ada karakter archetype berikutnya yang misalkan dimiliki oleh presiden berikutnya Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang kebetulan sebenarnya dalam sisi yang berbeda juga memiliki archetype magician ya Gus Dur itu. Kalau Habibie itu magician di bidang teknologi, Gus Dur itu kan magician di bidang spiritualitas. Makanya banyak sekali orang yang meyakini bahwa Gus Dur itu adalah waliullah ya. Seperti yang dibahas oleh Guru di video yang berikut ini, ya banyak sekali orang yang menganggap Gus Dur itu sakti ya, karena beliau sering tertidur saat rapat, tapi ngobrolannya tetap nyambung. Kemudian juga banyak prediksi-prediksinya Gus Dur yang konon katanya seperti terjadi di alam nyata, menjadi sebuah sejarah gitu kan. Nah, beliau itu adalah magician di bidang spiritualitas yang tentunya di akhir hayatnya juga sama juga seperti Habibie, beliau berubah menjadi seorang sage yang mungkin guru juga gitu ya. Sekarang magician lama-lama orang akan melihat beliau sebagai sosok yang bijaksana yang kemudian akan menjadi sage. Nah, tetapi karakter lain yang menarik dari Gus Dur yang juga muncul yang dari tadi belum kita bahas itu adalah bahwa Gus Dur itu memiliki archetype jester, dan jester ini sebetulnya adalah archetype yang paling laku di Indonesia. Ya, jester itu artinya joker, artinya orang yang senang bercanda, ya senang banyol. Ada nggak perusahaan-perusahaan di luar sana yang pakai archetype jester? Ada. Misalnya, kalau Coca-Cola itu dia pakai archetype-nya itu adalah hero, ya, menyegarkan suasana, menjadi solusi bagi kepenatan Anda, ya, haus, ya, selain itu kan masih grupnya Coca-Cola gitu ya. Maka Pepsi Cola itu dia pakai karakter atau archetype itu jester, ya. Contohnya apa? Pepsi Cola mengeluarkan game konyol yang disebut sebagai Pepsi Man. Ya, itu adalah bagian dari bagaimana Pepsi Cola itu mengeluarkan jasa personanya. Kalau iklan Coca-Cola itu selalu dipenuhi dengan nuansa heroisme, contohnya jadi sponsor Piala Dunia, gitu kan. Oh, lagu-lagu yang bikin semangat dan lain sebagainya. Pepsi itu iklannya bodoh. Kenapa? Karena dia gestar. Dan begitu pun juga dengan Gus Dur. Kalau presiden-presiden yang lain itu menggunakan kegagalan sebagai archetype atau personanya, maka Gus Dur itu menggunakan Banyolan sebagai archetype-nya, dan itu yang menjadikan beliau sangat populer. Ya, walau di luar hal-hal lainnya tentunya. Karena archetype jester itu ternyata yang sangat dicari di Indonesia. Karena berdasarkan penelitian, ternyata hampir lebih dari 60% orang Indonesia itu membutuhkan jester atau joker persona di dalam produk yang digunakannya. Kenapa? Mungkin, saya nggak benar-benar tahu ya, mungkin ini berhubungan juga dengan stress levelnya orang Indonesia. Orang Indonesia itu adalah orang yang suka sekali dengan hiburan, suka sekali dengan hal-hal yang bisa membuat ketawa, bisa membuat senang, dan lain sebagainya. Makanya dangdutan di kalangan tertentu itu sangat populer, ya, karena identiknya dangdutan itu dengan bersenang-senang, dengan pesta, dengan hiburan rakyat. Ya, atau jaipongan juga dengan hiburan rakyat. Nah, jester ini juga termasuk salah satu hiburan rakyat yang sangat dibutuhkan oleh orang Indonesia, sehingga orang Indonesia itu suka dengan pelawak-pelawak. Nah, Gus Dur itu dengan berani menggunakan karakter jester ini. Bisa nggak karakter jester ini digunakan di dalam perusahaan? Oh, bisa banget. Contoh yang menggunakan jester archetype ini adalah misalkan Bukalapak. Ya, kalau teman-teman perhatikan, iklan-iklan yang Bukalapak itu bodor-bodor gitu ya. Dia misalkan tiba-tiba bawa siapa waktu itu Dian Katro ya, terus si siapa namanya CEO-nya itu masuk ke tangki akuarium misalkan dan seterusnya, ya itu
Bukalapak itu nggak bukan yang nggak berkonsep, justru sangat berkonsep. Mereka menggunakan gesture persona sebagai type-nya mereka. Nah, jadi gesture persona itu sangat bisa juga ternyata dipergunakan di dalam perusahaan, dan terbukti kalau di Indonesia orang suka dari persona atau archetype tersebut. Presiden berikutnya itu Ibu Megawati. Oke. Gimana tadi pandangan teman-teman semua tentang presiden keempat? Ada tipe baru di presiden keempat nih. Yang apa mungkin kondisi saat ini ya apa membutuhkan untuk tidak terlalu serius atau gimana nih. Jadi sehingga perlu ada gesture ya. Padahal udah lalu ya ini presiden keempat. Silakan teman-teman menanggapi untuk presiden keempat. Oke, yang lainnya masih bergabung menyimak. Pak Enrico, Pak Fitra, Bu Nuki. Oke, silakan. Gimana Pak Hilman? Siap, Ibu. Iya, jadi kalau menurut saya Gus Dur itu terkenal ya dengan eh, banyolannya. Paling mungkin suka bilang gitu aja kok repot gitu. Itu yang paling saya ingat ya dari Presiden Gus Dur itu. Jadi eh, sering mengeluarkan banyolan-banyolan gitu ya. Dan itu digunakan oleh ya sampai sekarang kayaknya. Kalau kalau ingat Gus Dur tuh selalu ingat kata-katanya itu. Jadi memang kelihatan tidak terlalu apa namanya nggak diktator, nggak apa namanya nggak terlalu serius ya. Jadi ada seringkali dalam dalam menyampaikan itu ya ada banyak atau mau apa kata-kata yang memang jadi teringat gitu ya. Salah satunya itu mungkin ya Bu ya. Jadi memang perlu juga sih sosok pemimpin yang memang sekali ya tipenya seperti itu biar tidak terlalu tegang mungkin ya Bu ya. Ke Iya, bawah juga mungkin tidak terlalu tegang ya. Mungkin seperti iya, itu sih Bu. iya, iya. Baik. Yang lainnya, mangga. Terima kasih Pak Hilman. Jadi ditambah jokes ya. Mungkin teman-teman yang lainnya, silakan. Pak Wahyudin mungkin. Halo Bu. Oke, teman-teman yang lainnya. Oke, jadi tadi ada ininya juga ya, dari segi spiritual ya. Mungkin ya tadi tidak membutuhkan banyak gaya, tapi tadi karena sudah mungkin ada spiritual lainnya ya, yang sehingga tadi apa tetap bisa nyambung dan bisa memperkirakan ke depannya seperti apa ya mungkin ya. Ya masing-masing punya kelebihan ya ternyata ya. Berikutnya kita masuki ke berikutnya ya. Ibu Presiden Megawati itu kurang kelima ya. lebih sekarang ya. Saya nggak begitu ngikutin karena mungkin belum umurnya saya waktu itu untuk ngikutin politik. Archetype yang beliau gunakan itu apa? Bagi Anda yang tahu archetype-nya Bu Mega pada saat berkuasa itu apa, silahkan tulis di kolom komentar yang berikut ini, gitu ya. Tetapi mengamati pergerakan dan kekuasaan beliau hari ini, kebetulan beliau lagi berkuasa, gitu kan, PDIP lagi ngerayain di Indonesia, maka saya bisa menyimpulkan bahwa archetype-nya beliau ini adalah ruler, ya, mirip dengan Pak Harto, karena eh, banyak orang yang menyampaikan betapa berkuasanya seorang Ibu Megawati, apalagi dan terutama ketika berkaitan dengan partai dan ideologi yang mereka usung, ya, yaitu PDIP. Masalah nggak masalah, ini cuma archetype aja gitu. Jadi ya saya nggak lagi cari masalah di sini dengan ngomongin ini gitu kan. Dan karena beliau juga tentunya mewarisi legacy ya dari bapaknya yaitu Bung Karno, maka kalau kita perhatikan banyak sekali publikasi yang berkaitan dengan PDIP ini yang selalu hampir menggunakan branding atau archetype hero, di mana di sana selalu ditampilkan juga foto-fotonya Bung Karno untuk mengenang heroisme atau kejayaan di masa lalu yang konon katanya melekat di ideologinya PDIP gitu kan. Ya nggak apa-apa juga itu brandingnya mereka gitu. Nah, kemudian presiden berikutnya Pak SBY, saya kurang
bisa melihat juga sebetulnya archetype-nya Pak SBY. Beliau itu orangnya kalem ya, mungkin ingin menonjolkan saus gitu kan. Tapi beliau juga punya wordmark, kata-kata yang sering banget muncul yang sekarang kemudian menjadi trademark beliau, yaitu kata-kata prihatin. Kalau kita perhatikan Pak SBY itu melankolis ya, pasti dengan banyaknya lagu-lagu yang beliau keluarkan pada saat beliau berkuasa, dan juga beliau seorang pragmatis, dan ini berhasil sekali mempertahankan keutuhan bangsa pada masa itu. Jadi eranya SBY itu disebutkan relatif apa istilahnya akur lah kita semua gitu ya di eranya SBY, karena beliau pragmatis, beliau itu nggak cari konflik, nggak bikin konflik gitu, beliau itu pandai sekali mengakurkan pihak-pihak yang memang saling berbeda kepentingan di negara ini gitu. Dan biasanya orang yang pragmatis itu cocok menggunakan archetype kultural biasanya, seperti yang tadi saya sampaikan. Walaupun juga kalau dibandingkan dengan Bunda Teresa, misalkan lecturer-nya beliau ya jelas nggak kuat-kuat banget. Beliau juga tidak terlalu menggunakan archetype ruler, misalkan ya, walaupun tentunya kita juga tidak bisa mengkonteks ya, kita juga tidak bisa mendebat sebagaimana berpuasanya beliau di eranya sampai muncul Nasdem dan seterusnya gitu kan. Oh sorry, Partai Demokrat dan seterusnya. Oke, teman-teman itu apa pendapat dari youtuber tadi ya, sampai ke Pak SBY ya, karena beliau waktu itu pas zaman SBY ya terakhir ya. Gimana menurut pendapat teman-teman presiden keberapa tadi SBY ya? Keenam ya? Kelima Bu Megawati ya? Kelima dan keenam bagaimana teman-teman? Nah, satu lagi ketujuh ya Pak Jokowi ya. Silakan berkomentar. Nah, Pak Jokowi belum dikomentari ini nggak ada di sini karena waktu itu belum sampai ke si youtuber itu belum sampai ke zamannya Pak Jokowi. Silakan teman-teman menanggapi satu lagi era yang sudah lewat aja. Kalau Pak Browo belum kelihatan banget ya karena baru ya beberapa hari ya. Tadi mengenai Pak SBY itu memang tadi ya pragmatis katanya ya, dan memang kayaknya nggak terlalu banyak konflik atau gimana ya? Apa karena waktu itu ada tsunami ya, jadi ini ya, karena ada bencana besar gitu ya, atau gimana? Silakan teman-teman menanggapi. Oke, silakan sebelum Mungkin yang Megawati dulu ya ini ya. siap Eh, Pak. Kalau yang dari saya untuk yang Ibu Megawati sih memang benar ya untuk ruler. Namun juga bisa masuk ke warrior ya karena apa punya power yang bisa untuk apa mengendalikan beberapa cabang waktu itu kan PDIP ya partainya untuk bagaimana isu-isu yang terkait dengan kepemimpinannya untuk bisa mengadopsi bahwa itu nantinya akan digunakan memilih mana yang lebih baik itu. Terus untuk yang SBY memang benar mungkin pada saat itu teralihkan dengan situasi negara ya. Waktu itu memang ada tsunami benar. Jadi banyak beberapa hal yang memang kebetulan eh, pas sedang dijabat namun ada beberapa isu musibah yang terkait dengan negara. Tapi memang pribadi beliau sendiri memang kelihatan sekali bahwa melankolis yang di apa sempat diterapkan ke beliau memang benar sih ya. Karena memang eh, dia menciptakan beberapa lagu yang sudah ternyata dikeluarkan dan itu di apa eh, beberapa SD juga malah menyanyikan lagu-lagu yang sudah dikeluarkan itu. Mungkin itu Bu. Ya baik Pak Satiman. Ya, ini ya. Berikutnya teman-teman yang lainnya ya tadi ya mungkin teralihkan ya seperti itu. Eh, nah presiden berikutnya setelah SBY itu Jokowi kan? Presiden ke berapa? 7 ya. Disilakan Pak Jokowi nggak ada di YouTuber tadi. Silakan teman-teman menanggapi.
Halo Bu, Apakah apakah saya ada suaranya? ada Bu Sinta? Silakan. Mungkin salah satu arketip yang saya lihat dari Pak Jokowi itu ya salah satunya ya kreator ya Bu. Soalnya pas dari era Jokowi itu 10 tahun memimpin banyak-banyak banyak sekali pembangunan di Indonesia. Salah satunya ya ibu kota yang jadi dipindahkan, terus fasilitas-fasilitas yang dibangun, terus banyak juga jalan tol yang dibangun. Jadi salah satunya saya ngelihatnya kreator soalnya banyak sekali kemajuan pembangunan di negara Indonesia pas era Jokowi. Oke, Bu Sinta, terima kasih. Yang kata Pak Rektor tema apa? Bukan punya Jokowi IKN tuh gitu ya. Punya rakyat Indonesia gitu ya. Baik, berikutnya mungkin ada lagi tanggapan selain apa tadi kreator? Tambahan dari saya, Bu, Siapa Sinan? Pak Jokowi, Pak Jokowi itu termasuk pemimpin yang warrior ya. Kita lihat beberapa perusahaan asing yang dipegang penuh oleh negara lain, dia bisa rebut kembali, dia bisa ambil sahamnya bisa lebih besar saham Indonesia daripada kepemilikan asing, Bu. Dia berani di dalam masa kepemimpinannya sampai dibawa ke pengadilan dunia ya WTO, tapi dia tetap tidak mau kalah untuk perjuangannya, Bu. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Sinan. Warrior, kemudian Thor, ada lagi mungkin? Kalau saya mungkin nambahin reformik ya Bu, Apa? reformator karena sekarang malah demokrasi makin ini kan banyak yang mungkin yang dulunya terbatas sekarang sampai nggak karuan itu banyak-banyak yang diviralkan baru akan apa akan ada solusi-solusi baru begitu itu Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Satiman. Berikutnya, siapa? Satu lagi, silakan Bu Dewi. Izin Ibu. Mungkin kalau saya melihat Pak Jokowi, karakter yang melekat, ini dilihat dari karakter yang melekat, mulai dari masyarakat, kalangan bawah, menengah, atas, hal yang paling melekat itu pasti tentang Pak Jokowi itu merakyat, sederhana, pendekatan kepada masyarakatnya tulus, karena beliau kan memang sampai yang paling melekat itu sampai turun ke gorong-gorong, mungkin itu yang paling melekat di masyarakat. Jadi karena ketulusan beliau yang dominan muncul, kemudian kederhanaan dan citra merakyatnya, mungkin saya lebih menilai beliau itu tipe arketipnya ke tipe the innocent yang sang polos, tapi walaupun beliau punya karakter sederhana, merakyat, beliau tetap memiliki sikap optimis sehingga banyak perubahan-perubahan yang beliau lakukan untuk Indonesia. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, makasih Bu Terima Dewi. kasih. Innocent, kreator, warrior. Ada lagi tambahan ketip buat Pak Jokowi? Oh, izin Bu. Oke, Bu Nur Hatijah, silakan. Iya Bu, mungkin menambahkan tadi seperti yang dari Bu Dewi ya, dari beliau Pak Jokowi sering memberikan pesan tadi yang merakyat seperti itu ya Bu ya. Selain itu juga kalau menurut saya ada tipe-tipe caregiver ya Bu ya. Jadi di mana-mana beliau tuh sering memberikan citra senang memberi seperti itu. Jadi mungkin itu dari beliau sampai ke bawah, mungkin kadang wali kota seperti yang tercontoh juga. Jadi misalnya sering memberikan sepeda di setiap event gitu ya, atau bagi-bagi kaos dan semacamnya. Jadi ada kesan untuk beliau itu seorang yang rajin membantu dan memberi gitu Bu.